Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman, tema kajian kita pada kesempatan pagi ini adalah girah. Girah itu adalah rasa cemburu karena Allah, atau ungkapan lain dalam hadis disebut dengan at-tamalluk ad-diniyah, atau bahasa Inggrisnya sense of belonging, rasa memiliki terhadap agama. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, sejarah mencatat bahwa Imam Bonjol itu sudah memutuskan akan mundur dari medan peperangan di masa pergerakan merebut kemerdekaan Indonesia. Tetapi ketika beliau melihat ada masjid yang dijadikan sebagai kandang kuda oleh penjajah saat itu, maka hati beliau tidak terima dan memutuskan untuk melanjutkan perjuangan di medan perang. Beliau sudah tidak berpikir lagi tentang hidup atau mati, dan beliau juga tidak berpikir lagi tentang menang atau kalah, sebab yang ada di dalam pikiran dan hati beliau menjaga harkat, martabat dan marwah agamanya. Begitu juga ikhwatal iman, perjuangan Cik Ditiro dan saudara-saudara kita di Aceh berlangsung selama 40 tahun lamanya. Tidak lagi berpikir masalah kalah atau menang, hidup atau mati, tetapi yang muncul adalah girah, rasa cemburu karena Allah, karena lambang agamanya, syariat agamanya dilecehkan, direndahkan, bahkan dihina. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, saat ini umat Islam dalam tanda kutip, khususnya di Indonesia ini, kita bicara di Indonesia, itu dalam tanda kutip tertuduh dengan banyak labeling, dengan banyak panggilan, mulai yang namanya intoleran, radikal, bahkan ada yang menyematkan gelar terorisme. Kalau yang menuduh itu di luar Islam, hal yang wajar itu tidak perlu dibesar-besarkan. Karena memang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120 Allah sudah tegaskan demikian. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata kuncinya, kalau tuduhan itu datang dari luar Islam, tidak usah baper. Memang tugasnya dari dulu begitu, sampai kiamat ya tetap begitu. Yang jadi masalah hari ini, yang menuduh umat Islam itu radikal, yang menuduh umat Islam itu intoleran, itu adalah umat Islam itu sendiri. Sebagian yang lain tentunya menuduh sebagian yang lain. Ini problem kita hari ini. Inilah yang kita kenal dalam istilah kekinian itu dengan sebutan kelompok al-nyinyiriyun itu ya. Orang yang senang nyinyir terhadap Islam dan umat Islam. Kalau bahasa Qur'annya ini talbisul iblis, percampuran antara hak dan batil. Jadi enggak jelas kelakuannya. Agamanya Islam, dia Muslim, tetapi kelakuannya jauh dari prinsip-prinsip Islam itu sendiri, bahkan dalam tanda kutip menyerang Islam dan menyerang umat Islam. Maka disebut dengan istilah talbis. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan,
ini fenomena yang kita lihat sekarang. Belum lagi fenomena-fenomena lain, di mana yang seharusnya amrun bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, yang harusnya tegak, sekarang terbalik menjadi amrun bil munkar wan nahyu anil ma'ruf. Harusnya menyuruh perbuatan baik, melarang perbuatan mungkar. Sekarang terbalik, melarang perbuatan yang ma'ruf dan menganjurkan yang mungkar. Jadi yang ma'ruf itu malah dilarang, Pak. Yang mungkar malah dianjurkan. Inilah salah satu realitas kenyataan di tengah-tengah umat hari ini. Jadi sekarang itu sudah terbalik. Nah, itu salah satu realitas kekinian. Ada lagi sekarang ikhwatal iman, kenyataan yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat kita, bagaimana orang baik dikhianati, orang amanah dikhianati, dan orang khianat diberikan amanah. Itu yang terjadi sekarang. Orang-orang baik dianggap aneh, Pak. Bahkan sampai ada yang mengatakan mereka yang rajin ngaji, rajin jamaah itu memiliki potensi menjadi radikal. Tetapi yang rajin maksiat, yang rajin ke diskotik gitu, itu dianggap modern. Yang menutup aurat dianggap radikal, yang membuka aurat dianggap modern. Inilah yang disebut modern tapi binatang, binatang tapi modern, Pak. Jadi sesuatu yang dianggap baik malah tidak dihargai, dan yang tidak baik malah diberikan tempat. Ini juga realitas. Ya, pemimpin-pemimpin yang jujur itu nggak dapat tempat. Tetapi pemimpin-pemimpin yang khianat di semua lini tentunya, itu malah mendapat tempat. Maka ada istilah orang baik nggak laku di Indonesia ini. Inilah realitas yang kita hadapi hari ini. Subhanallah, mencari ilmu itu hukumnya wajib, apalagi beragama dengan ilmu itu hukumnya wajib. Salah satu cara kita mendapatkan ilmu itu adalah melalui pengajian. Maka kesimpulannya, hadir ke pengajian itu hukumnya bukan sunnah atau sesempatnya, bukan. Tapi hadir ke pengajian itu hukumnya wajib atau wajib disempatkan. Membaca buku saja tanpa pakai guru itu berbahaya, Pak. Apalagi hanya membaca Google, membaca di Google, situs-situs Islam di Google, hati-hati, banyak situs Islam itu yang dipalsukan. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, budaya ilmu ini harus kembali kita hidupkan, sebab sekarang realitasnya budaya ilmu ini mulai menghilang dari tengah-tengah masyarakat kita, sehingga banyak orang-orang yang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Perbedaan menjadi perpecahan. Kita kembali kepada pembahasan, kita lihat definisi ghirah itu menurut para ulama bagaimana. Ya, definisi yang kita angkat pada kesempatan ini adalah definisi dari Syekh Ibrahim Muhammad bin Muhammad Al-Hakil. Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Hakil dalam karya beliau, dalam bukunya yang berjudul Al-Ghirah Bainas Sar'i wal Waqi. Jadi Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Hakil di dalam bukunya yang berjudul Al-Ghirah Bainas Sar'i wal Waqi
mendefinisikan bahwa ghirah itu adalah seseorang menyaksikan sendi-sendi dan ajaran agama dilecehkan dan tidak diindahkan, hatinya tergugah dan berontak. Seseorang atau seorang mukmin sejati akan merasa cemburu dan tidak nyaman ketika melihat larangan-larangan Allah justru banyak dilanggar. Inilah hakikat cemburu atau ghirah. Jadi ketika dia menyaksikan sendi-sendi dan ajaran agamanya dilecehkan dan tidak diindahkan, hatinya tergugah dan berontak. Maka menjadi seorang muslim yang sejati, dia akan cemburu dan tidak nyaman ketika melihat perintah-perintah Allah ditinggalkan dan larangan-larangan Allah itu dikerjakan. Kata kuncinya, ketika dia melihat kemaksiatan dan kemungkaran yang terjadi, dia merasa aman dan nyaman. Itu berarti ghirahnya itu sudah hilang. Tapi kalau masih memiliki perasaan tidak nyaman, berontak, dan merasa tidak nyaman melihat apapun kemungkaran dan kebatilan, itu berarti ghirahnya masih ada. Jadi kalau melihat orang membuka aurat, dia masih istighfar sambil memalingkan pandangan, itu berarti masih punya ghirah, rasa cemburu karena Allah. Kalau istrinya keluar dari rumah tanpa menutup aurat, dia marah, itu berarti suami yang masih punya rasa cemburu karena Allah. Nanti akan kita lihat kehilangan ghirah itu akibatnya apa. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, ghirah itu adalah kecemburuan yang berakar dari agama atau ketersinggungan karena agamanya didurhakai. Seseorang yang ghirah, memiliki ghirah, merupakan unsur penting dalam kehidupan untuk menjaga tetap adanya iman. Jadi iman dengan ghirah itu tidak bisa dipisahkan, ikhwatal iman. Satu sisi ada yang mengaku beriman tapi tidak memiliki ghirah, berarti imannya hilang. Jadi iman itu wajib ada ghirah di dalamnya. Iman tanpa ghirah itu semu. Nah, manusia juga ada yang salihun li nafsihi. Manusia itu ada yang soleh hanya untuk dirinya. Soleh banget, Pak. Tahajud enggak tinggal, jamaah enggak tinggal, subhanallah, soleh. Tapi enggak soleh untuk orang lain. Nah, itu juga tidak baik di dalam Islam. Karena dia enggak punya ghirah. Iman ada, ghirahnya enggak ada. Tetangganya enggak ikut jamaah, tetangganya enggak sholat, dia enggak ada keterpanggilan untuk mengingatkan. Padahal ya tetangganya depan rumah duduk gitu. Ya minimal nyapa dan ngajak. Masalah dia ngikut atau tidak, itu urusan Allah itu. Karena kewajiban kita fazakir innama anta muzakkir. Jadi iman dan ghirah itu menjadi satu kesatuan. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman tapi tidak memiliki rasa cemburu terhadap agama Allah. Kemaksiatan, kemungkaran dan kebatilan hanya dibiarkan saja terjadi di hadapan matanya. Sederhananya orang yang begini ini hanya pengen masuk surga sendiri. Maka yang enak itu masuknya bareng-bareng. Maka kebersamaan kita pagi ini di Masjid As-Syuhada ini usahakan terjaga dan ini berlangsung sampai kelak di akhirat.
bareng-bareng kita masuk surganya Allah semua. Caranya bagaimana? Mari kita bangun kesadaran dan kepedulian ukhrawi. Kepedulian duniawi sudah terbina, membantu sesama dalam masalah duniawi. Sekarang kepedulian terhadap akhirat itu juga harus dihidupkan. Jadi tidak hanya peduli terhadap dunia saudara kita, tetapi juga harus peduli terhadap akhirat tetangga atau saudara kita. Maka jangan diamkan mereka yang masih jauh dari agama ini. Bisa jadi mungkin mereka lalai, bisa jadi mereka lalai dan lupa. Maka wajib bagi kita untuk mengingatkannya. Kepedulian dunia sudah bagus, maka kepedulian akhirat ini juga harus kita munculkan. Resikonya ada pasti. Makanya dakwah itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran, perkataan yang paling baik adalah perkataan ketika kita mengajak orang lain ke jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Bahwa keimanan itu wajib untuk memiliki girah. Baik, sekarang kita lihat bagaimana bahayanya ketika girah itu hilang. Yang pertama, jika girah telah hilang dari hati, gantinya hanya satu, yaitu kain kapan 3 lapis. Sebab kehilangan girah sama dengan mati. Karena sumpah kita, komitmen kita kepada Allah, tiap saat waktu sholat kita baca itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kita hidup untuk Allah. Nah, ketika kita hidup untuk Allah, maka modal satu-satunya adalah iman. Nah, ketika di dalam iman itu sudah tidak ada girah, berarti sama saja kita tidak punya modal. Kalau nggak ada modal, gimana mau hidup? Mati saja. Maka siapapun yang kehilangan girah, tidak memiliki rasa cemburu dan kepedulian terhadap agamanya, itu sudah dianggap mati. Maka dalam kitabnya Imam Al-Ghazali itu, Al-Ihya itu, ada istilah mata qabla mautihi. Ada orang mati sebelum kematiannya tiba. Itu yang paling berbahaya. Kalau mati ketika kematian itu sudah tiba, itu sunnatullah namanya. Nggak bisa nolak siapapun. Tapi yang berbahaya, dia mati duluan sebelum kematiannya tiba. Nah, yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali mati sebelum kematiannya tiba adalah mereka yang punya iman tapi tidak punya cemburu, rasa cemburu terhadap agama Allah. Jadi jika girah telah hilang dari hati, gantinya hanya satu, kain kafan 3 lapis. Sebab kehilangan girah sama dengan mati. Yang kedua, manusia yang tidak memiliki girah tidak akan mampu menjalani kehidupan dengan benar. Kenapa? Kehidupan akan selalu talbis dengan kebatilan. Sebab tidak lagi jelas posisinya dalam kehidupan ini. La ikraha fiddin. Betul, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Sebab qad tabayyanal rusdu minal ghaib. Mana yang hak, mana yang batil sudah jelas. Orang yang tidak punya girah dalam hatinya, dia tidak akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan kalau sudah demikian kondisinya, maka hayatuhu kamautihi, hidupnya sama saja kematiannya. Atau bahasa atau istilah orang Arab itu, manusia
wujuduhu ka'adamihi. Dia ada sama saja seperti tidak ada. Maka kehidupannya sudah enggak benar. Orang yang tidak punya kepedulian terhadap agamanya, tidak punya pembelaan terhadap agamanya, bicara agama, bicara kebenaran. Karena kebenaran mutlak itu hanya ada di dalam agama, berdasarkan Quran dan hadis tentunya. Kalau sudah tidak punya girah, maka hidupnya tidak akan berjalan dengan benar. Kemudian yang ketiga, manusia yang sudah hilang girahnya, nilai hidupnya tidak mempunyai apa-apa. Adanya sama saja dengan tidak adanya. Ibarat mayat yang tidak akan merasakan apapun. Jadi mereka yang kehilangan girah itu diumpamakan seperti mayat yang sudah tidak merasakan apapun. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, itulah 3 bahaya hilangnya girah dari dalam diri seseorang. Kesimpulannya sebagai penutup, Quran surat Al-Fatah ayat 29, itulah jalan keluarnya. Di dalam ayat tersebut Allah tegaskan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Siapapun yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama identitasnya harus jelas. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Ini bukan berarti sikap intoleran, tidak. Tegas, tarik garis lurusnya, garis embarkasi, garis debarkasinya, dari mana kita berangkat, di mana kita berhenti, itu harus tegas, garis lurus. Nggak ada istilah pluralisme agama, itu tidak ada. Menghormati pluralitas itu sebuah keniscayaan. Keragaman itu sunnatullah, itu pluralitas. Tapi kalau pluralisme agama menyamaratakan semua agama dengan mengatakan bahwa semua agama itu benar, haram hukumnya. Sebagai muslim wajib dengan tegas kita katakan, Islam agama saya yang benar, yang lain salah. Wah, itu radikal. Bukan. Itu prinsip, itu identitas. Dia juga mau ngomong gitu, silahkan, gak ada masalah. Yang benar agama saya, Islam salah, monggo, itu hak Anda. Tapi jangan perbedaan itu membuat kita untuk ribut, bukan. Tapi juga nggak boleh karena takut dibilang nggak toleran, biar nggak ribut, kemudian semua disamaratakan. Ya nggak gitu juga dong. Itu pluralisme agama namanya, menyamaratakan semua agama. Semua agama benar, nggak ada. Nah, kalau semua agama benar, kenapa Allah harus menurunkan Islam? Ya, yang benar cuma Islam, yang lain salah. Itu menurut kita sebagai muslim, itu identitas, itu prinsip. Jadi asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap, bukan keras. Kalau keras nanti konotasinya bentrok fisik terus, kita enggak. Tegas terhadap orang-orang kafir. Ya, kalau itu salah ya salah. Kalau itu benar ya katakan benar. Bahkan di dalam Al-Quran sampai Allah tegaskan, jangan sampai ketidaksukaanmu terhadap satu kaum membuat kamu tidak berlaku terhadap kaum tersebut. Oh, hebatnya Islam. Nggak ada agama di dunia ini yang punya prinsip begitu. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kamu berbuat tidak adil terhadap seseorang atau kelompok orang karena hanya ketidaksukaanmu terhadap mereka.
Yang kedua, ruhama bainahum. Umat Rasulullah harus saling mengasihi, menyayangi antar mereka. Nah, sekarang yang terjadi kebalik, asyidda'u bainahum ruhama'u 'alal kuffar. Terhadap sesama mereka umatnya Rasulullah nggak bisa toleran. Tapi terhadap yang beda agama sekarang tolerannya luar biasa. Nah, ini yang jadi masalah ini. Di masjid ribut sesama orang Islam, tetapi dengan yang beda agama toleransinya luar biasa. Saudaranya sesama muslim dituduh radikal, dituduh intoleran, bahkan disematkan teroris. Tapi sama yang beda agama mesranya luar biasa. Berarti kebalikan dari ayat ini. Berarti bukan umat Rasulullah itu. Nah, karena umat Rasulullah terhadap orang kafir dia tegas, terhadap sesamanya mereka saling mengasihi. Sikap itu tadi semua dibingkai dalam satu bingkai, mencari ridho Allah, ketaatan kepada Allah. Jadi semua itu dibingkai dalam ketaatan kepada Allah. Kalau bahasa hadisnya, membenci dan mencintai apapun dan siapapun yang dibenci dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi bukan masalah like or dislike, tetapi suka atau tidak suka yang dibangun di atas pondasi ketidaksukaan dan kesukaan Allah dan Rasulnya. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, itulah sikap yang harus kita miliki agar girah tetap hidup di dalam kehidupan kita. Hati-hati jika girah itu telah hilang dari kehidupan kita. Ini saja ikhwatal iman yang Allah muliakan. Waktunya sudah hampir habis. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan.